pada saat penawaran umum di 30 November sampai di 2 Desember. Itu. Lalu kalau untuk yang news ini isinya hanya berita-berita. Ada ETF, di sini ETF itu hampir sama dengan reksadana sebenarnya. Bedanya adalah kalau ETF itu bisa dijual sepanjang waktu bursa buka. Jadi umumnya jam 9 sampai sore itu bisa diperjualbelikan. Berbeda kalau yang kalau ordernya kurang dari atau sebelum zuhur itu diorderkan hari itu, tapi kalau diorderkan setelah istirahat itu nanti akan diorderkan untuk hari selanjutnya, begitu. Nah, untuk melihat di sini ada kalender. Kalender itu untuk melihat, namanya Anda pengen, saya fokusnya adalah pengen melihat pembagian dividen, maka ini dihilangkan, hanya cum date-nya. Kapan sih gitu? Kapan sih gitu? Nanti terlihat. Di sini terlihat. Biasanya saya sih lengkap sekalian. Cum itu berarti batas waktu kepemilikan sahamnya biar dapat dividen, lalu X ini adalah hari selanjutnya setelah cum date. Lalu distribusi itu waktu distribusi terkait dengan dividen. Nah, kalau di sini terlihat bahwa tanggal 17 November kelewat. Tanggal hari ini itu cash dividend dari CSRA. Lalu ada right issue untuk Train, BBYB, dan Bimas. Ada warannya, ada Cevin untuk public expose-nya, ada Cevin, TGRA, sama BBYB. Nah, untuk 1 November ada X, CID, dan Depo. Itu pembagian dividennya. Ini di sini ada tambahan-tambahan terkait dengan saham ya. Di sini namanya ada beberapa tools yang memudahkan kita untuk memilih saham. Contoh memilih stock screener. Stock screener ini untuk memilih saham-saham yang fundamentalnya itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Contoh namanya saya pengen perusahaan yang ROE-nya itu tinggi gitu. Maka diklik lebih besar, namanya pokoknya saya pengen beli saham yang ROE-nya di atas 20 gitu. Kita pilih composite index boleh, JI boleh. Umumnya kita di JI ya. Ada nggak sih? Ada. Ternyata ada 7 anggota dari JI yang ROE-nya itu di atas 20%. Yang pertama Adro, ada ITMG, ada PTBA, TINS, TKIM, United Tractor, dan Unilever. Unilever itu ROE-nya 80. Keren. Nah, itu salah satu caranya. Nah, lalu setelah itu biasanya saya mencari saham yang baru jatuh. Saham baru jatuh itu kita nyari yang down from high. Namanya dalam setahun ini sudah jatuh lebih dari 25% gitu. Ini ya. Ini ya, ini 25%.
Lalu waktu di JI ada nggak sih gitu? Ada. Ternyata Tins itu sahamnya sudah 25% dari tahun lalu. Dari harga tertingginya, itu Tins adalah saham yang sudah jatuh lebih dari 25% dalam setahun ini. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa mengetahui saham-saham yang sebenarnya bagus tapi harganya baru murah. Itu dari sini bisa kan caranya. Bisa menggunakan ROE, bisa menggunakan ROA, macam-macam. Bisa menggunakan DER-nya, saya nggak pengen punya atau milih saham yang DER-nya lebih dari 1 gitu ya. Nah, kita lihat. Ini pilihannya di sini. Salah ini. Lebih besar kalau kurang, sorry. Saya pengen punya saham yang DER-nya itu nggak sampai 100%. Nah, itu ada Antam, ada Buka, ada MTEK, ada MNCN, dan TINS. Untuk yang JI, umumnya pilih atau ganti yang IDX 30 gitu ya. Apakah ada di IDX 30? Ada. Ada 4 saham yang hutangnya itu kurang dari 1. Jadi tidak sampai 100%, maka artinya adalah bahwa modalnya dengan hutangnya lebih modalnya. Contoh Antam itu modalnya masih lebih besar dibanding dengan hutangnya, karena hutangnya hanya 50% dari jumlah total ekuitasnya atau modalnya. Stock screener ini sering saya gunakan untuk membantu saya dalam pemilihan saham, meskipun nantinya saya akan membuka atau mendownload laporan keuangan terkait dengan saham tersebut. Jadi saya tidak bisa serta-merta dari stock screener ini buat keputusan, tapi ini menjadi langkah awal. Kita sudah memilih atau men-screening stok yang sekiranya bagus, lalu kita cek kebenarannya di di laporan keuangan. Karena apa? Karena saat perusahaan itu agak jelek, biasanya nanti pasar juga merespon secara luar biasa. Contohnya Asas. Asas itu dari 1.800 turun ke 500-an. Atau namanya Sido Muncul. Itu muncul itu karena penurunan keuntungan itu turun dari harga 1.000 ke harga 600-an kalau nggak salah. Karena sih sudah kembali ke 760-an, 755. Itu untuk stock screener. Biasanya saya menggunakannya itu sih karena akan memudahkan saya. Sebenarnya ada advance chart, tapi saya jarang banget menggunakan. Nah, ini enak ini. Di sini lebih enak lagi kalau HP-nya di landscape. Umpamanya kita contohnya umpamanya Sido muncul. Nah, Sido muncul. Nah, ini modelnya seperti ini, bahwa sempat turun jauh dari 1000-an, lalu tiba-tiba turun, lalu ini kembali ke 700 755. Jadi ini memang turun gitu. Ini advance chart ini kalau yang senang teknikal senang banget menggunakan ini. Pakai MA9, MA20 gitu. MA20 berarti 1 bulan ya. Itu senang. Itu pakai RSI 14 ini. Ini teman-teman KSPM biasanya lebih jago di sini. Saya karena tidak terlalu sering menggunakan ini, jadi tidak mendalami.
Indikatornya banyak di sini, luar biasa banyak. Kalau nggak biasa malah jadi bingung. Jadi bisa pakai makros umpamanya. Harusnya sudah diajarkan. Makros ini kalau ada temuan MA, maka ini saatnya beli, saatnya jual, seperti itu di aplikasi ini. Sebentar, ada yang tertinggal enggak ya? Infokas itu untuk infokasnya. Kalau untuk withdrawal, narik dana di sini. Dana di sini. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Surya. Baik, terima kasih pada Bapak Zaki Aulia atas pemaparan materi yang sangat luar biasa banget pada malam hari ini. Untuk rekan-rekan, bagi yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaannya. Ngomong-ngomong soal dividen itu, apa sih Pak dividen itu Pak? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Aduh, baru ya. dengar. Oke, dividen. Dividen itu gini. Dividen itu pembagian keuntungan. Jadi umpamanya perusahaan dalam setahun itu mendapatkan keuntungan. Nah, karena kita sebagai pemiliknya, sebagai pemegang saham, maka kita nanti dapat bagian dari keuntungan. Nah, bagiannya itu berapa? Ya tergantung dengan kepemilikan atas saham kita di perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan dividen itu, terkadang ada yang salah sangka bahwa kalau pengen dapat dividen itu harus punya sahamnya dalam setahun. Gitu. Itu memang keuntungan dalam 1 tahun, tapi kalau pengen dapat dividen itu tidak harus punya sahamnya dalam 1 tahun. Tapi yang jelas saat kumdit atau ada pengumuman kumditnya itu investor harus di posisi memiliki sahamnya. Jadi umpamanya kumditnya tanggal 18 hari ini ya gitu. Maka umpamanya saya punya saham A gitu. Kumditnya tanggal 18 November. Maka umpamanya tadi sore gitu ya, tadi sore sebelum penutupan market saya beli sahamnya A gitu, itu saya tetap akan mendapatkan dividen bersama dengan orang yang memang sudah lama bahkan sampai bertahun-tahun memiliki saham tersebut. Jadi dividen itu tidak tergantung dari lamanya, tapi tergantung dari posisi kumditnya kapan kita punya saham itu atau enggak. Kalau punya berarti kita akan mendapatkan dividen, kalau tidak ya tidak. Begitu Mas Surya. Baik Pak. Mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Mbak Anisya Mita Dwi Sanda dari MBS 3G. Izin bertanya, apakah dalam praktikum pasar modal ini kita diwajibkan untuk mencoba berinvestasi di saham pro? Gitu, Pak. Oke, maksudnya penggunaan aplikasi yang pro tadi ya? Enggak sih, enggak harus. Yang wajib kan belinya. Belinya itu pakai yang easy aja. Kalau yang memang masih banyak yang bingung, itu pakai yang easy saja. Itu akan memudahkan teman-teman dalam proses transaksinya. Saya menjelaskan yang pro itu supaya teman-teman juga tahu bahwa ada cara sebenarnya beli dan jual saham
di luar jam bursa. Jadi kita nggak usah terlalu bingung melepaskan jam 9 Senin gitu kita cepat-cepat beli, enggak. Jadi kita ordernya sekarang pun untuk hari Senin bisa, asal valid tanggalnya jangan sampai salah, itu bisa. Itu Mbak siapa? Mbak Anisya. Semoga membantu. Sudah jelas untuk Mbak Anisya jawaban dari Pak Zaki. Alhamdulillah Lalu sudah ada jelas. lagi. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Lalu ada lagi nih Pak yang bertanya Ya. dari Adelia Ragita Cahya, MBS 3C. Apakah penjatahan yang diberikan setelah pembelian ada kaitannya dengan penggunaan iPod Easy atau Pro? Terima kasih. Oke. Untuk penjataan ini penjataan gimana ya? Gini. Sebenarnya kalau Easy atau Pro itu sama saja, cara belinya sama saja, pembeliannya sama saja. Saya tadi terkait dengan penjataan itu, namanya Anda beli saham yang mau IPO itu baru penjataan. Tapi kalau untuk yang yang tersedia di market itu, antara kita beli menggunakan Easy ataupun menggunakan yang Pro sama saja. Yang berbeda adalah yang pertama tampilannya, yang kedua yang Easy itu untuk robot tradingnya tadi yang kita beli di luar jam market itu. Nah, itu kalau yang Easy sebenarnya enggak, tidak ada pilihan-pilihan terkait dengan robot trading atau penggunaan aplikasi yang memudahkan kita bisa membeli ataupun menjual saham ordernya itu saat ini. Ordernya saat ini di luar jam, tapi nanti akan diorderkan sesuai dengan keinginan kita atau perintah dari kita, maksimal 1 bulan sejak order. Jadi umpamanya sekarang tanggal 18, maka maksimal 18 bulan depan. Ordernya sekarang, pelaksanaannya bisa sampai 1 bulan. Itu. Kalau yang penjataan tadi, yang IPO tadi, beda nih. Kalau yang IPO itu umpamanya kalau Anda beli sahamnya IPO, yang baru IPO itu, umpamanya penjataan itu, jadi umpamanya gini, Anda punya duit 5 juta, lalu ada saham nih yang rencananya mau dijual di harga 80 sampai 100, maka Anda menggunakan duit 5 juta itu dan di posisinya adalah di posisi book building atau Anda menawar di harga 100, maka momennya nanti jadi harganya 100 atau di bawahnya itu nanti Anda tidak serta-merta mendapatkan momennya 100 rupiah. Itu kan kalau duitnya 5 juta, kira ya Mas? Tak hitungnya sebentar. Saya hitungkan dulu. Kalau duitnya 5 juta, hitung-hitungan dia agak ya. Momennya harganya 50.000 berarti 500 slot. Anda kan berarti mengorder 500 slot untuk saham yang IPO itu. Kenyataannya nanti belum tentu saat sudah listing saham tersebut Anda akan mendapatkan 500 slot, belum tentu. Jadi itu tergantung dengan jumlah permintaan dari saham tersebut. Umumnya saham tersebut yang dijual itu ada 1 juta lot, gitu ya. Nah, lalu yang pesan sampai 5 juta lot, gitu. Maka itu kan perbandingannya 1:5. Jadi
karena terlalu banyak yang pesen sehingga perbandingannya kan 1:5, maka itu Anda akan mendapatkan akhirnya Anda akan mendapatkan penjatahan hanya 20% dari yang Anda order. Jadi kalau tadi Anda dapatnya itu 50.000 lembar atau 500 lot, maka 500 dikalikan 0,2, Anda dapatnya hanya 100 lot. Anda dapatnya hanya 100 lot. Begitu. Semoga lebih paham nanti. Oke, baik. Jelas, baik. Ada lagi nih Pak yang bertanya dari Diana Agus dari kelas AKS 3C. Ya. Apakah jumlah lot dalam perusahaan di setiap negara itu selalu sama? Oke, terima kasih. Ngantuk aku. Jadi beda-beda. Yang jelas begini bahwa perusahaan itu kan listingnya di mana gitu. Maksudnya listingnya di Indonesia, itu nanti di laporan keuangannya terlihat berapa lot saham tersebut, jumlah lot saham tersebut itu terlihat. Jadi umumnya di laporan keuangan ya, di laporan keuangan Anda umumnya baca laporan keuangan Anda akan terlihat jumlah lot dari perusahaan tersebut itu berapa sih sebenarnya gitu. Apakah 1 miliar lot atau hanya 1 juta lot, itu nanti terlihat, dan itu beda-beda, tiap perusahaan beda, tiap negara maksudnya gini. Jadi Telkom, namanya Telkom ya. Telkom dengan Goto, dengan Akses, dengan Asetware ya, dengan Sido Muncul, dengan Antam, itu lotnya beda-beda. Padahal satu negara itu lotnya beda-beda. Lot itu menandakan bahwa dulu itu perusahaan itu butuh berapa banyak sih gitu. Butuh berapa banyak modal yang diinginkan sehingga dia akan mengeluarkan sejumlah lot tersebut. Contoh umpamanya gini. Telkom dulu butuh 1 miliar umpamanya. 1 miliar. Atau butuh 100 juta aja ya, nggak usah gede-gede. Biar kita hitungannya enak. Atau 10 juta. Telkom umpamanya butuh modal 10 juta, lalu Telkom itu pengen listing di BI. Nah, 10 juta itu oleh Telkom per lembarnya dijual umpamanya harganya 100. Maka Telkom itu punya 100.000 lot lembar saham yang dijual belikan. Begitu. Jadi lot itu beda-beda. Momennya ada lagi Sido Muncul butuhnya duit saat listing itu. Jadi perusahaan listing di BI itu salah satunya adalah modalnya biar tambah gede. Nah, tambahan modalnya berapa? Momennya ini Sido Muncul butuhnya tambahan dana 5 juta gitu ya. Lalu di harga 100, sama-sama 100, maka lotnya itu ya tinggal dihitung aja, 5 juta dibagi 100, sehingga nanti Sido Muncul itu jumlah lot yang dimiliki adalah 50.000 lot, seperti itu. Itu semoga paham. Yang jelas beda-beda ya lotnya ya. Oke. Banyak pertanyaan, saya pilih aja nih Pak ya pertanyaannya Pak. Oke, ya monggo. Dari Mbak Nanda Putri Yulianti, PBS 3F, izin bertanya tentang dividen tadi. Kalau misalkan dividen tidak diambil oleh pemegang saham, itu apakah akan menjadi milik perusahaan lagi? Oke,
dividen itu, terima kasih ya Mas Surya, Mbak Nanda, di dividen itu kan pembagian ini ya, pembagian keuntungan ya. Jadi nggak harus diambil, tapi tetap masuk ke rekening RDN. Jadi Anda mau diem, itu ya tetap dividennya tetap masuk kalau Anda memang jadi pemiliknya ya. Itu tetap masuk. Jadi dividen itu modenya tidak diambil. Jadi datang sendiri, tiba-tiba RDN Anda nanti bertambah ininya, uang cashnya gitu. Jadi ya nggak perlu diambil gitu, nggak perlu Anda datang ke perusahaan juga enggak. Gitu. Nanti tiba-tiba ada pengumuman bahwa di email itu Anda akan mendapatkan dividen gitu. Harusnya ada contohnya. Sebentar. Contohkan. Kalau yang email. Sudah muncul kayaknya. Saya lupa yang mana ya. Nah, ini. Green. Nah, seperti ini loh. Jadi nanti di email muncul kayak gini bahwa ada jadwal yang dapat email ini, kelihatan ya, yang dapat email ini berarti secara otomatis itu dapat dividen. Nah, ini dijelaskan bahwa kumnya itu tanggal 7 November, X dividennya 8 November. Jadi kalau kita punya sido muncul di tanggal 7 November sampai penutupan penutupan bursa itu secara otomatis kita akan dapat dividen. Nah, di sini secara otomatis dividennya itu datang sendiri nanti ke nih. Di sini sebentar. Nah, ada tanggal pembayaran dividen ini, tanggal 18. Maka tanggal 18 November itu secara otomatis nanti uang di RDN saya akan bertambah secara otomatis gitu. Tidak usah dipanggil itu duitnya, datang sendiri. Itu nggih Mbak, aduh siapa tadi? Mbak Nanda kan ya, Mbak Nanda. Tuh. Berarti dividen itu langsung otomatis masuk ke RDN ya Pak, gitu ya Pak. Betul, secara otomatis. Rekening RDN kita. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Mas Ilham, Kala Mutajat AKS 3F. Izin bertanya Pak, apakah kelebihan dan kekurangan dari saham pro dan efektif mana antara metode saham pro dan easy dalam memperoleh keuntungan? Oke. Sebenarnya sama saja, cuman itu caranya. Kalau yang easy itu kan ya belinya ya saat ini sih, saat market jalan. Cuman kalau dari resikonya itu kan yang pro itu kan kita dikasih opsi beberapa opsi supaya memudahkan kita. Contoh biar kesalahan saya itu tidak menjadi kesalahan Anda. Contoh saya beli saham Akses itu pakai simple. Jadi ya pakai pro tapi simple, karena saya terlalu pede bahwa lah ini nanti pasti nggak turun lagi gitu di angka 900-an. Saya beli Akses di harga 900-an. Ternyata harganya turun sampai 500-an kalau nggak salah. Nah, itu momennya Anda pakai yang pro, pakai yang reversal tadi ya, yang sudah turun lalu mulai naik gitu kan. Anda momennya men-settingnya seperti itu, momennya sudah turun terus naik 5% baru order Anda diaktifkan, itu Anda bisa mendapatkan harga di angka 500-an. Murah banget itu. Murah banget. Jadi memudahkan, itu menurut saya memudahkan. Kalau untuk untungnya ya tergantung bagaimana bagaimana titik poin beli dan jualnya. Tapi yang jelas untuk saham itu bukan saham pro maupun easy, itu aplikasinya adalah easy dan pro. Jadi
Jadi pro dinamakan pro karena lebih rumit, lebih detail, tapi ada banyak tambahan fitur yang memudahkan kita dalam transaksi. Oke, Pak. Untuk selanjutnya dari Mbak Siti. Benar saham hanya bisa dijual jika ada yang membeli. Jika demikian, saat kita mau menjual saham saat trading, apakah mungkin saham kita tidak dapat? Maksudnya gimana? Oke. Sebentar. Mas ada contoh saham yang harganya 50, Mas. Apa, Mas? 50. Saham energi. Bentar, Pak. Saham-sahamnya Bakri sudah bangkit soalnya, jadi bingung saya. Bumi juga sudah naik. Kalau apa ya contohnya yang harganya 50 gitu loh biar enak kita. Jadi ya memang saham itu memang sambil nunggu ininya ya Mas ya, kode sahamnya ya kalau bisa. Iya, Pak. Jual saham itu memang apa namanya, harus kalau kita jual harus ada yang beli, dan sama umpamanya kita mau beli harus ada yang jual. Nah, sama kayak jualan, umpamanya ada jualan es teh dan tempe atau jualan apapun sama. Kalau Anda pengen jual nggak ada yang beli ya nggak terjual, Anda pengen beli nggak ada yang jual ya tidak terbeli. Akan tapi di sini, Bang MNC ya coba ya. Kodenya apa ini? Dibantu saya malah. Kodenya apa Bang MNC? Saya nggak ini ya. MNC. MNC apa? MNC ya coba ya. MNC kodenya apa? Nggak hafal ya. Ya saya coba tak boleh aneh. MNC. Kelihatan ya sudah ya, MNC. Bang MNC. Nah. Udah naik. Bang MNC internasional ini. Udah naik. Nah, ini contoh saja ya, contoh tadi momennya di 115 ini, di harga 115 ini nggak ada yang order beli, karena kan di bid lot ya. Bid lot ini berarti kan bagian yang orang-orang yang pengen beli. Nah, kalau Anda jual di 115 itu, ini contoh-contoh gampangnya. Anda jual di 115 itu, orang tetap nggak ada yang mau beli gitu, karena orang mau beli di mulai harga 116. Ini dikasih batas ini karena memang penurunannya maksimalnya di 116. Ini cuma contoh saja bahwa bisa saja itu bid lot-nya itu 0 atau overload-nya itu 0. Kalau yang harganya benar-benar 50 itu ini apa namanya? Bisa muncul hanya overload tok. Nah, apa ya? Saya nggak hafal soalnya. Kalau dulu sih paling gampang bumi, energi. Soalnya sekarang udah enggak ya. Ada yang rekomendasiin Nano, Sofa, Plan. Oh, Nano ya. Nano berapa tuh sekarang? 12. 29. 9. Nah, saya dulu pernah punya ini loh, serius punya ini pas IPO nggak sampai satu jam saya jual, saya dapat ya lumayan lah. Nah ini kan contoh kayak gini ya, momennya Anda pengen jual di harga Rp31 itu nggak ada yang beli loh, nggak ada yang jual loh. Gitu. Momennya Anda mau jual, wah 26 kok antriannya banyak gitu. Anda jual di 25 itu yang nggak ada yang mau beli loh. Gitu. Jadi ya bisa aja nggak terjual maupun nggak terbeli bisa aja. Tapi biasanya kalau untuk saham-saham yang
normal, gitu. Normal maunya Telkom atau apa ya, sido muncul atau apa wes Adikarya umpamanya. Itu antriannya banyak. Nah ini kenapa Adikarya di 500 itu nggak ada yang order beli, karena ini batas penurunan dalam sehari itu di 505. Jadi biasanya antriannya banyak, antrian beli maupun jualnya banyak. Tapi kalau sampai nggak ada yang order itu ya bisa saja, tapi itu kecil kemungkinan kalau untuk saham-saham yang normal. Tapi kalau saham-saham yang angkanya emang kecil banget ya sangat beresiko. Begitu. Oke, monggo yang lain. Oke. Yang lain dari City Asia kelas PBS 3E. Izin bertanya Pak, apakah benar saham hanya bisa dijual jika ada yang membeli? Jika demikian, saat kita menjual saham saat trading, apakah mungkin saham kita tidak dapat dijual? Oh, mungkin penjelasan tadi ya. Tadi sudah jawab. Sudah jawab. Lanjut lagi dari Mbak Berlian Oktaviana, kelas PBS 3C. Saat ini kan banyak sekali agen yang menjual reksadana online. Untuk mengetahui bahwa agen penjual tersebut berkualitas, tentunya setiap perusahaan mempunyai kriteria masing-masing. Nah, apakah perusahaan yang belum mendapatkan izin dari OJK masih dalam salah satu kriteria tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Berlian, kalau menurut saya kalau belum dapat izin OJK ya tidak masuk kriteria berkualitas gitu. Karena OJK kan juga ketat ya. Bahkan yang sudah dapat izin saja bisa kena, bahasanya kena semprit gitu. Kena dapat surat dari OJK itu bisa saja gitu. Padahal itu sudah kriterianya kan sudah bagus ya. Itu saja masih bisa kena semprit OJK, apalagi yang belum mendapat izin. Jadi kalau yang belum mendapat izin, ada baiknya Anda tidak masuk ke agen tersebut. Ya khawatir aja daripada nanti uangnya bablas kan neman-neman. Itu Berlian Oktaviani. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Mas Alvino Febri Hendrawan, PBS 3H. Mohon bisa dijelaskan kembali Pak mengenai stock spin, REITs pada ROE, RAO, PBP, dan equity. Mungkin kurang jelas mungkin dulu Pak. Oke. Stop screen ya. Nah, stop screen ini itu untuk memudahkan kita terkait dengan pencarian saham. ROE dan ROA itu kan return on asset dan return on equity. Itu kan berarti menandakan bagaimana perusahaan tersebut bisa memperoleh laba sebenarnya. Kalau ROE, ROA. Nah, kalau terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut bisa mendapatkan laba, maka carilah yang ROE lebih besar dari, ya enggak? Berarti kalau 10% itu menandakan bahwa umpamanya modalnya perusahaan itu 1 juta, dia setahun itu dapat bersihnya keuntungannya itu 100.000. Jadi umpamanya nanti ini kita naikkan menjadi umpamanya 16%, maka dengan modal 1 juta, perusahaan tersebut bisa mendapatkan keuntungan 160
Nah, contoh kayak Unilever ya 80 tadi ya. Itu annual ini berarti tahunan. 80 itu berarti dengan modal 1 juta Unilever itu bisa mendapatkan keuntungan 800.000. Luar biasa kan. Nah, maka biasanya untuk stock screener annual ROE-nya ataupun annual ROA-nya itu pakainya lebih besar. Lebih besar dari itu karena lebih besar angkanya lebih baik. Tapi kalau angkanya terlalu besar sampai 50 gitu, ya nanti nggak ketemu. Kita contohkan ya ada sih, tapi bisa nggak ketemu. Ini composite index berarti IHSG semuanya. Ya bisa saja, tapi ada perusahaan yang ROE-nya tinggi, ROA-nya tinggi. GAMS dan SGER. Meskipun ini harus dicek lagi di laporan keuangan, apakah ROE-nya ini benar-benar ROE pendapatan atau dia utangnya besar sehingga ROE-nya jadi kelihatan besar gitu. Itu harus dicek lagi. Harganya ini 6.900 untuk GAMS. Tapi bisa saja ini memang beberapa saham yang memang bagus, itu bisa saja. Lalu selanjutnya tadi ada ROA, ada ROE. Apa tadi ya? Ini ya. Nah, ini DER. DER itu debt on equity. Itu maksudnya adalah ini DER ini terkait dengan hutang. Jadi umpamanya Anda memilih saham, milih perusahaan itu kan pasti perusahaan yang hutangnya kecil kan, maka pakainya adalah notasinya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, ini jangan diisi 10, jangan diisi 20, karena ini 1 itu berarti 100%. Kalau 2 berarti 200%. Jadi Anda bisa saja menggunakannya 0,2, berarti hutang berbanding dengan modal itu hanya 20%. Debt equity ratio DER itu. Debt equity ratio. Jadi perbandingan antara hutang dengan modalnya. Debt itu hutang, equity itu modalnya. Jadi di sini Anda nyarinya jangan 10, jangan 50 gitu. Ini pakainya persen, karena persen ya pakainya ya 1 berarti 100%, kalau 2 berarti 200%, kalau 0,2 berarti 20%. Kalau 0,5 berarti 50%. Saya juga senang dengan perusahaan-perusahaan yang utangnya kecil. Kecuali kalau Anda pengen berinvestasi di perusahaan bank atau asuransi, itu nggak mungkin DER-nya kecil, karena asuransi dan bank itu kan memang dia mengumpulkan uang dari pihak ketiga atau masyarakat, itu dianggap hutang. Jadi masyarakat menitipkan atau nabung di bank itu, di laporan keuangannya itu dianggap hutang. Seperti itu. Begitu nggih, sapa mau. Oke, sudah terjawab semua ya Pak pertanyaan dari peserta-peserta kita ini. Baik, untuk peserta silakan melakukan absensi di link room yang akan dibagikan oleh panitia. Dan untuk peserta dimohon untuk on cam untuk mendokumentasikan pertemuan kali ini. Yuk, bisa on cam semuanya pesertanya. Mas, saya nambah jawab satu lagi ya. Oh, baik Pak, boleh. Aisyah Nur Sheila ini penting soalnya. Nah, kalau saham punya notasi khusus itu memang peringatan itu. Apakah berpengaruh? Berpengaruh. Jadi notasi khusus umpamanya saham tersebut mempunyai notasi khusus, Anda ngecek lagi
notasi khususnya apa? Gitu. Notasi khususnya apa? Karena saya juga salah satu orang yang kena sahamnya itu tersuspend. Dulu saya punya, sampai sekarang punya perusahaan, ya, punya perusahaan yang dia bisnisnya itu ini, bisnis restoran bebek gitu. Bagus itu dulu. Terus kena COVID, akhirnya dia kena notasi khusus karena apa namanya, gara-gara COVID itu ya, dia kena notasi khusus itu belum melaporkan laporan keuangannya sehingga sahamnya disuspend. Nah, kalau sahamnya disuspend gimana? Udah, uang kita ngendap di situ, nggak jelas gitu. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman jangan sampai membuat kesalahan nggak saya. Jadi saya menceritakan itu supaya Anda juga tidak masuk ke hal seperti itu. Jadi kalau umpamanya nemu perusahaan-perusahaan yang sudah ada kodenya itu jangan masuk. Kalau saya dulu masuknya sebelum ada kodenya, lalu sampai kodenya muncul, saya mau jual terlanjur disuspend, ya sudah, sampai sekarang enggak. Saya mau jual rugi sebenarnya, tapi sudah terlanjur disuspend, akhirnya ya sudahlah gitu. Gitu. Itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Zaki dan terima kasih peserta untuk pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bagi peserta sudah dikirim ya link absensinya di kolom chat Zoom. Untuk peserta diminta untuk on cam untuk dokumentasi kita pada malam hari ini. Oh, pesertanya mana ini? Wah, pada malu-malu ini. Ayo peserta ditunggu untuk on cam terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya. 1, hitungan 10, on cam semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Terima kasih untuk peserta semuanya. Menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara pertemuan ke-10 yang berisi materi praktikum transaksi jual beli saham. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Zaki Fahma Aulia SCME yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum yang sudah mengikuti dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Walillahi wa taufiq wal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.